Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Febria Wardani SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMP Negeri 1 Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini, saya akan mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah karya video pendek yang menjadi sebuah demonstrasi kontekstual bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikembangkan dan diterapkan di kelas dan di sekolah saya. Ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat berkesan setelah saya mempelajari dan menjadi seorang calon guru penggerak. Di antaranya adalah pada kata menuntun, di mana anak didik itu akan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dan yang berikutnya adalah tentang kodrat keadaan, di mana beliau telah memiliki pemikiran bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Berikutnya adalah tentang budi pekerti, di mana beliau menginginkan agar kita sebagai pendidik untuk melatih anak agar bisa memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya. Dari berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid merupakan sesuatu yang utama bagi kita. Sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya sehingga bisa menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Adapun alasan harus diterapkannya pemikiran-pemikiran tersebut adalah karena pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat sesuai dengan pendidikan di sepanjang masa, mulai dari zaman kolonial Belanda sampai dengan sekarang, dan dengan berbagai kodrat alam ataupun sosial budaya pada masing-masing wilayah di Indonesia, khususnya di sekolah dan di daerah saya. Berikut adalah hasil penerapan ide atau gagasan terkait dengan pemikiran KHD secara kontekstual. Marilah kita berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Penggunaan IT dalam setiap pembelajaran langsung oleh siswa. Adapun peran pendidik sebagai seorang penuntun ataupun pamong benar-benar terasakan pada saat membimbing siswa dalam kegiatan lomba kopsi, di mana saya hanya menuntun mereka mulai dari fase awal sampai dengan fase akhir. Dan siswa yang menjadi peserta terdiri atas 2 orang peserta didik inklusi dan 1 orang peserta didik reguler yang memiliki berbagai macam kecepatan dan juga keahlian. Namun demikian, mereka bisa bersatu sampai akhirnya menjadi peraih medali perunggu tingkat nasional. Selain daripada itu, kemajuan zaman yang sangat pesat menuntut kita agar menuntun siswa kita agar memiliki keterampilan abad 21. Dan ini adalah salah satu contohnya, siswa-siswi saya menggunakan aplikasi Planet untuk melakukan identifikasi pada tumbuhan dan pembelajaran melibatkan semua panca indera baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, di mana semua kegiatan menjadi sebuah permainan yang merupakan sebuah pembelajaran. Tak lupa pula, kami juga menanamkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dalam setiap kegiatan upacara bendera, di mana melibatkan semua peserta upacara dan juga semua peserta didik dalam berbagai kegiatan ini. Sehingga peserta didik benar-benar merasakan bagaimana merdeka belajar yang sesungguhnya, mulai dari dalam ruangan, kemudian di luar ruangan, langsung berhadapan dengan alam, dan juga berbagai macam teknologi IT yang memang sudah sangat pesat di zaman sekarang.
Dalam penerapan pemikiran KHD, baik itu di kelas ataupun di sekolah, tentu memiliki berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah motivasi diri yang kadang-kadang masih sesuai dengan mood seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karakter dari murid secara keseluruhan belum tergambar dengan jelas. Dan yang ketiga adalah dukungan rekan sejawat terkadang juga belum terlihat. Selain itu, sarana prasarana sekolah juga belum lengkap. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut dapat diberikan solusinya yang selama ini sudah dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan niat bahwa mendidik adalah sebuah ibadah. Yang kedua adalah bekerja sama dengan guru BK, wali kelas, dan juga kesiswaan. Untuk tantangan yang ketiga, maka solusinya adalah harus memulai dari diri sendiri, kemudian berbagi, serta berdiskusi dengan rekan sejawat. Dan yang keempat adalah menggunakan alternatif sarana prasarana yang lain, bisa dari alam, bisa dari berbagai alat-alat sederhana saja. Demikianlah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam sebuah karya yang saya buat dengan kontekstual nyata terjadi di dalam kelas ataupun di luar kelas dan pastinya berada di sekolah saya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah bersedia menonton dan juga terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.